Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini alhamdulillah di pagi yang cerah hari ini saya Kezia Ghazani Alifa akan membawakan sebuah ilmu materi bertemakan i'tikaf. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, sahabat, dan juga selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mempelajari mengenai ilmu i'tikaf menurut Syekh Muhammad bin Jamil. Pada dasarnya, i'tikaf didefinisikan sebagai berdiam diri di masjid atau tinggal di dalam masjid. I'tikaf dapat kita lakukan di masjid yang menurut kita paling nyaman. Karena apa? Karena selayaknya kita akan berdiam diri atau tinggal di dalam selama beberapa hari. Lalu, apa hukum i'tikaf? Hukum i'tikaf menurut Syekh Muhammad bin Jamil adalah disyariatkan. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan lalu ia wafat, kemudian digantikan ibadah i'tikafnya oleh para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. I'tikaf terbagi menjadi 2 macam. Mengapa? Pada dasarnya i'tikaf itu disunahkan, tetapi i'tikaf ini ada yang diwajibkan. Mengapa wajib? Karena seorang hambanya apabila bernazar dia ingin beriktikaf, i'tikaf itu akan menjadi wajib. Contohnya, ada seorang hamba yang baru membuka restoran makanan dan ia bernazar seperti ini. Jikalau aku membuka restoran ini dan restoran ini penuh dengan pelanggan, saya berjanji akan beriktikaf. Nah, itu sudah termasuk bernazar. Lalu i'tikaf yang ia sebut akan menjadi i'tikaf yang wajib dilaksanakan. Lalu, apa syarat dan rukun beriktikaf? Yang pertama, pastiannya. Karena setiap hal yang akan kita laksanakan pasti membutuhkannya. Yang kedua, berdiam diri di dalam masjid. Karena ketika kita keluar tanpa ada keperluan mendesak, i'tikaf bisa dikatakan batal atau gagal dilaksanakan. Orang yang berdiam diri atau mondar-mandir di dalam masjid, tetapi ia sudah memiliki niat untuk beriktikaf, itu sudah dihitung ke dalam ibadah i'tikaf. Lalu yang ketiga, ada orang yang sudah mumayyiz atau dapat membedakan mana hak dan mana yang batil atau berakal sehat. Lalu yang keempat, ada orang yang suci dari junub serta haid dan nifas. Orang yang belum suci dari haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah i'tikaf. Jadi harus mandi besar dulu ya sebelum melaksanakan i'tikaf. Kemudian, aku akan menjelaskan mengenai apa saja yang dapat membatalkan ibadah i'tikaf. Yang pertama adalah hubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar dari masjid. Contohnya, kita karena bosan di masjid, kita memiliki akal atau memiliki ide untuk keluar dari masjid untuk jalan-jalan atau bertamasya. Itu tidak diperbolehkan kecuali ada hal yang sangat mendesak. Contohnya, ketika kita sakit di dalam masjid saat beriktikaf,
kita dapat membeli obat keluar. Lalu yang ketiga, kita hilang akal karena terkena penyakit. Dan yang terakhir adalah keluarnya air mani, nifas dan juga haid dari dalam tubuh kita. Lalu, kapan i'tikaf bisa dilaksanakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf setelah sholat subuh, lalu ia pergi ke tempat i'tikafnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau misalnya kalian ingin melaksanakan i'tikaf sesuai jejak Nabi Muhammad, kalian bisa melaksanakannya setelah sholat subuh tanggal 20 Ramadan, lalu pada pagi harinya kalian berangkat ke tempat i'tikaf atau masjid yang menurut kalian nyaman. Lalu, apa saja sih usaha yang disunahkan bagi orang yang sedang melaksanakan i'tikaf? Yang pertama pastinya perbanyak amalan sunnah seperti sholat sunnah. Yang kedua, perbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan memahami isi kitab suci Al-Quran. Dan yang terakhir, kalian bisa membaca buku agama lainnya seperti pelajaran tentang tauhid, fikih, dan sejarah Islam. Nah, itu adalah kegiatan yang disunahkan untuk orang yang beriktikaf. Jangan beriktikaf hanya untuk pindah tidur saja. Banyak orang yang beriktikaf tetapi ia tidak melakukan hal-hal yang disunahkan. Dan ia tidak melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, inilah materi ilmu i'tikaf yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa menjadi bermanfaat bagi para pemirsa dan teman-teman sekaligus. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi amal jariah dan juga keberkahan bagi kita semua. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.